Bab 461, aku menerimanya. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Namun, saat bibir Xiao Tian sudah dekat dengan bibirnya, Lan Ruoxi menempelkan jari telunjuknya di bibir Xiao Tian untuk menghentikannya. Apa kau akan menciumku di tempat umum lagi? Tapi bukankah kau bilang kalau kita sepasang kekasih? Bukankah berciuman adalah hal yang wajar bagi sepasang kekasih? Xiao Tian berkata tanpa malu-malu. Saat ini, wajah mereka masih berdekatan. Hehe, sepertinya kalian ingin memanfaatkan situasi ini lagi, iya. Meskipun mereka berpura-pura menjadi sepasang kekasih, Lan Ruoxi tidak akan membiarkan Xiao Tian menciumnya sesuka hatinya, terutama di tempat umum. Karena Lan Ruoxi melarangnya menciumnya, Xiao Tian tidak mencoba menciumnya lagi. Yah, meskipun aku gagal menciummu tadi, tapi aku akan menciummu lagi jika kau berani menggodaku. Sebaiknya kau mencium pacarmu saja, jawab Lan Ruoxi. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Mereka ada di Shanghai dan aku di Beijing sekarang. Xiao Tian langsung menjawab, jika mereka ada di sini bersamaku, aku pasti sudah mencium mereka. Xiao Tian tidak merasa malu saat mengatakannya karena Lan Ruoxi tahu bahwa dia punya beberapa wanita. Kau punya foto mereka, kan? Lan Ruoxi berbicara dan terdiam sejenak sebelum melanjutkan, kalau begitu, kau boleh mencium foto mereka. Bukankah sama saja? Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-katanya. Tidak sama karena aku tidak bisa merasakan bibir atau pipi mereka yang lembut. Tentu saja, mencium foto mereka berbeda dengan mencium mereka karena jika dia mencium foto mereka, dia tidak merasakan apa-apa. Hehe, Lan Ruoxi tertawa saat melihat ekspresinya. Xiao Tian dan Lan Ruoxi menikmati keindahan Beijing hingga pukul 10 malam sebelum akhirnya mereka kembali ke hotel. Tanda hubung 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 tanda hubung. Saat ini, Xiao Tian sedang sendirian di kamarnya. Setelah mereka tiba di hotel, Lan Ruoxi segera pergi ke kamarnya karena dia lelah. Hari ini, banyak hal terjadi. Untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi padaku. Saat Xiao Tian berbaring di tempat tidur, dia ingat bahwa banyak hal terjadi padanya dalam sehari. Dari dia berkelahi dengan Jin Hai dan Gui di pedagang kaki lima karena Lan Ruoxi, banyak orang mengejarnya ketika dia mencium Lan Ruoxi di tempat umum sampai Yi Wenxin hampir membunuhnya dengan senjatanya. Beberapa hal buruk terjadi dalam sehari. Tapi tentu saja, ada juga hal-hal baik yang terjadi padanya. Aku harap orang itu akan menemukanku besok. Xiao Tian benar-benar ingin mempekerjakan orang yang bisa menghindari semua serangannya. Dengan bantuan orang itu, dia yakin bahwa jalannya untuk menjadi orang terkaya akan lebih mudah. Ketika Xiao Tian mengingat orang yang ingin dia pekerjakan, dia tiba-tiba teringat pada wanita yang telah dia bantu. Aku lupa bertanya pada Lan Ruoxi tentang wanita itu. Awalnya, Xiao Tian ingin pergi ke kamar Lan Ruoxi untuk menanyakan identitas wanita itu, tetapi dia mengurungkan niatnya karena sebelumnya, Lan Ruoxi mengatakan bahwa dia ingin tidur karena lelah. Xiao Tian tidak ingin mengganggu waktunya. Itulah sebabnya Xiao Tian berniat untuk menanyakannya besok. Karena Xiao Tian bosan, dia memutuskan untuk menonton TV di kamarnya. Dia menonton TV hingga pukul 11.50 malam sebelum akhirnya tertidur. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Tian langsung mandi setelah bangun tidur. Karena masih ingin bersantai, Xiao Tian kembali menonton TV. Tidak lama kemudian, resepsionis memberitahu bahwa ada yang mencarinya. Hal ini membuat Xiao Tian senang karena dia tahu bahwa orang itulah yang ingin dia rekrut. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian langsung menuju lobi. Dan tebakan Xiao Tian benar karena saat dia melangkah masuk ke lobi, dia melihat orang yang ingin dia rekrut. Saat Xiao Tian sudah berada di depan orang itu, dia langsung berkata, "Hei, aku senang kamu datang mencariku." Pemuda itu langsung berdiri saat melihat Xiao Tian. Aku ingin tahu pekerjaan yang kau bicarakan kemarin. Langsung ke intinya, iya. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ayo kita ke kamarku. Ini bukan tempat yang bagus untuk bicara. Karena Xiao Tian menganggap lobi bukan tempat yang bagus untuk membicarakannya, dia ingin membawa pemuda itu ke kamarnya. Pemuda itu terkejut mendengar kata-kata Xiao Tian. Mereka hanya ingin membicarakan pekerjaan. Jadi mengapa Xiao Tian mengatakan bahwa lobi bukan tempat yang bagus untuk membicarakan pekerjaan?
Hal ini membuat pemuda itu berpikir bahwa Xiao Tian akan memberinya pekerjaan kotor. Mengapa kau ingin berbicara di kamarmu? Apakah itu pekerjaan kotor? Pemuda itu berkata dengan suara rendah karena dia tidak ingin orang lain mendengarnya. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, Xiao Tian menghentikan langkahnya dan menatap pemuda itu. Tidak, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak melakukan bisnis kotor. Jadi, apa itu? Pemuda itu masih penasaran dan ingin tahu karena itu akan menjadi pekerjaannya di masa depan. Kau akan tahu alasannya nanti. Xiao Tian tidak mau menjelaskannya karena ia tidak ingin orang lain mendengarnya. Karena Xiao Tian tidak mau menjelaskannya, pemuda itu tidak punya pilihan selain mengikuti Xiao Tian. Jika ia tidak menyukai pekerjaan itu nanti, ia bisa menolaknya, jadi tidak ada ruginya. Setelah mereka memasuki kamar Xiao Tian, mereka duduk di sofa. Jadi, apa pekerjaan yang kau bicarakan kemarin? Tanya pemuda itu lagi. Sudut bibir Xiao Tian berkedut setelah mendengar kata-kata pemuda itu. Bukankah seharusnya kamu memperkenalkan dirimu terlebih dahulu? Namaku Mu Huo, jawab Mu Huo. Jadi, bisakah kau ceritakan tentang pekerjaanmu sekarang? Xiao Tian hanya bisa menghela napas setelah melihat perilaku Mu Huo. Seperti yang kukatakan kemarin, namaku Sue Yang. Saat ini, Xiao Tian masih belum mau memberitahukan identitas aslinya kepada Mu Huo karena ia ingin memastikan bahwa Mu Huo menerima pekerjaan itu terlebih dahulu sebelum memberitahukan identitas aslinya kepada Mu Huo. Tugasmu adalah mengajari bawahanku bela diri dan membantuku jika aku punya masalah. Mengajarkan bawahanmu bela diri. Apakah kau seorang pemimpin geng? Setelah mendengar perkataan Xiao Tian, Mu Huo tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Tian adalah seorang pemimpin geng. Ya, Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Nama gengku adalah Geng Blue Eyes Lotus. Geng Blue Eyes Lotus. Mu Huo mencoba mengingat semua nama geng di Beijing. Namun, ia tetap tidak ingat geng dengan nama seperti itu. Aku tidak pernah mendengarnya. Kau tidak akan tahu tentang itu karena aku dari Shanghai. Xiao Tian sudah menduga Mu Huo akan berkata seperti itu. Jadi, kamu dari Shanghai. Mu Huo akhirnya mengerti mengapa dia tidak pernah mendengar tentang geng Blue Eyes Lotus. Tunggu, jadi, kamu ingin aku pergi ke Shanghai juga? Ya, Xiao Tian langsung menjawab. Bagaimana? Saat ini, Mu Huo tidak langsung menjawab karena dia harus memikirkannya dengan saksama. Setelah berpikir sekitar 5 menit, dia tiba-tiba ingin tahu tentang gajinya. Bagaimana dengan gajinya? 7.000 yuan per bulan. Sebagai informasi, gaji rata-rata di Shanghai adalah tahun 2.000 sampai 3.000 yuan per bulan, jadi gajimu 2 kali lipat lebih tinggi dari gaji rata-rata. Dengan keterampilan Mu Huo dalam seni bela diri, membayarnya 2 kali lipat dari gaji rata-rata adalah hal yang pantas di mata Xiao Tian. Xiao Tian bahkan yakin jika orang lain tahu keterampilan Mu Huo dalam seni bela diri, mereka akan membayar lebih dari itu karena sebenarnya, harga itu tidak sebanding dengan keterampilan Mu Huo dalam seni bela diri. Tentu saja, Xiao Tian akan menaikkan gaji Mu Huo jika Mu Huo menginginkannya. Namun Xiao Tian tidak akan mengatakannya jika Mu Huo tidak mengatakannya. Setelah mengetahui gajinya, Mu Huo tiba-tiba ingin menerima pekerjaan itu karena bayarannya bagus. Sulit untuk menemukan pekerjaan dengan gaji setinggi itu. Bagaimana? Xiao Tian bertanya. Mu Huo tidak langsung menjawab dan masih memikirkannya. Dia ragu-ragu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Namun setelah berpikir dengan hati-hati, Mu Huo memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Saya menerimanya. Sempurna. Xiao Tian senang setelah mendengar kata-kata Mu Huo. Karena Mu Huo telah menerima pekerjaan itu, dia melepas topeng kepala silikonnya dan memperkenalkan dirinya lagi. Perkenalkan diri saya lagi. Nama saya Xiao Tian. Petik 2. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah Mu Huo saat mengetahui orang yang duduk di depannya adalah Xiao Tian. Tentu saja, dia tahu siapa Xiao Tian karena Xiao Tian adalah seorang pemuda terkenal yang dapat mengangkat status keluarganya dari kelas bawah ke kelas menengah dalam waktu yang singkat. Meskipun Xiao Tian baru saja tertimpa skandal, tetapi itu semua karena keluarga Hong memanipulasi segalanya. Itulah sebabnya reputasi Xiao Tian masih bagus di mata semua orang. Sebenarnya, Mu Huo juga penasaran dengan Xiao Tian saat pertama kali melihat Xiao Tian di majalah karena Xiao Tian adalah salah satu orang yang paling cepat sukses. Tidak hanya itu, Xiao Tian membangun perusahaannya dari awal. Mu Huo,
Hanya tidak menyangka orang yang menawarinya pekerjaan itu adalah Xiao Tian. Xiao Tian, ya, aku Xiao Tian. Xiao Tian sudah menduga bahwa Mu Huo akan terkejut saat Mu Huo mengetahui identitas aslinya. Mengapa kamu memakai topeng kepala silikon tadi? Mu Huo bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada yang ingin menyakitimu? Alasan Mu Huo mengira seseorang ingin mencelakai Xiao Tian adalah karena hal serupa pernah terjadi pada Xiao Tian atau beberapa orang terkenal lainnya. Tidak, Xiao Tian langsung menjawab. Alasan aku memakai masker kepala silikon adalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Masalah yang tidak perlu. Mu Huo tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Tian dengan masalah yang tidak perlu. Yah, begitulah. Xiao Tian mulai menjelaskan semuanya kepada Mu Huo. Begitu, setelah Xiao Tian selesai menceritakan semuanya, Mu Huo mengerti mengapa Xiao Tian memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Karena kamu setuju untuk bekerja di bawahku, berikan aku nomor teleponmu agar aku bisa menghubungimu jika aku membutuhkanmu nanti. Xiao Tian merasa bahwa dia akan mendapat masalah lagi karena Lan Ruoxi. Dengan dia memiliki nomor telepon Mu Huo, akan mudah baginya untuk menghubungi Mu Huo jika dia membutuhkan bantuan Mu Huo. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka bertukar nomor telepon. Oh, benar, aku akan pergi ke Shanghai setelah adikku pulih. Aku harap kamu baik-baik saja. Saat ini, adiknya masih di rumah sakit, jadi dia ingin adiknya pulih terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke Shanghai. Aku baik-baik saja. Xiao Tian mengerti situasi Mu Huo. Itulah sebabnya dia tidak ingin mempersulit Mu Huo. Saat Xiao Tian dan Mu Huo sedang berbicara, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Yang, buka pintunya. Tunggu di sini. Aku ingin membuka pintunya dulu. Dari suaranya, Xiao Tian tahu itu adalah Lan Ruoxi. Itulah sebabnya Xiao Tian ingin membuka pintunya. Baiklah, pada saat ini, Mu Huo penasaran dengan Lan Ruoxi, wanita macam apa yang akan membuat Xiao Tian bermasalah nanti. Ketika Lan Ruoxi memasuki ruangan, dia terkejut ketika melihat Mu Huo. Siapa dia? Dia adalah ahli bela diri yang akan bekerja di bawahku. Xiao Tian menjawab dengan jujur. Nanti dia akan mengajari gengku bela diri. Halo, Nona, namaku Mu Huo. Mu Huo langsung memperkenalkan dirinya saat melihat Lan Ruoxi. Sekarang aku tahu kenapa bosku bilang dia akan dapat masalah di jamuan makan nanti. Meski Mu Huo tahu Lan Ruoxi lebih tua darinya, tapi dengan wajah cantik dan tubuhnya yang seksi, dia yakin banyak pria yang ingin menjadikannya pacar. Halo, aku Lan Ruoxi. Lan Ruoxi memperkenalkan dirinya. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah kekasih Xiao Tian karena dia tahu Xiao Tian sudah menceritakan semuanya pada Mu Huo. Dia hanya tidak menyangka Xiao Tian akan menemukan ahli bela diri saat mereka di Beijing. Meski dia tidak tahu seberapa ahli bela diri Mu Huo, dia tidak mengatakan apa-apa karena Xiao Tian sudah mempekerjakan Mu Huo untuk bekerja di bawahnya. Lan Ruoxi yakin Xiao Tian tidak akan mempekerjakan sembarang orang. Dia bahkan yakin Xiao Tian sudah menguji kemampuan bela diri Mu Huo. Lan Ruoxi kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Xiao Tian dan berkata, Yang, ayo kita pergi ke rumah sakit. Alasan Lan Ruoxi datang ke kamarnya adalah karena dia ingin membawa Xiao Tian ke rumah sakit. Dia berpura-pura menjadi kekasihnya, jadi jika dia datang ke rumah sakit sendirian, temannya akan curiga padanya nanti. Untuk menghindarinya, Lan Ruoxi ingin pergi ke rumah sakit bersama Xiao Tian. Baiklah. Meskipun Lan Ruoxi tidak mengatakan alasan mengapa dia ingin pergi ke rumah sakit bersamanya, tetapi Xiao Tian dapat menebaknya. Xiao Tian kemudian menatap Mu Huo dan berkata, Mu Huo, aku akan menghubungimu jika aku butuh bantuanmu. Aku ingin pergi ke rumah sakit sekarang. Baiklah, jawab Mu Huo. Saat Xiao Tian dan Lan Ruoxi pergi ke rumah sakit, Mu Huo pergi ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yang, di mana kamu menemukan ahli bela diri? Lan Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Lan Ruoxi dan Xiao Tian berada di dalam taksi. Yah, seperti ini. Xiao Tian mulai menjelaskan semuanya kepada Lan Ruoxi. Jadi, alasan mengapa kamu lama sekali pergi ke kamar mandi adalah karena itu. Lan Ruoxi menjawab, ya. Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Ruoxi, bagaimana kalau kita menyewa mobil nanti? Xiao Tian berpikir akan lebih baik menyewa mobil daripada naik taksi setiap kali mereka ingin pergi ke suatu tempat.
Bepergian dengan taksi sangat mahal, jadi dengan menyewa mobil, mereka tidak hanya bisa menghemat uang, tetapi juga akan lebih mudah untuk pergi ke tempat manapun yang mereka inginkan. Baiklah, Lan Ruoxi juga memiliki pikiran yang sama dengan Xiao Tian. Tidak lama setelah itu, Lan Ruoxi dan Xiao Tian tiba di rumah sakit. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka langsung menuju kamar Bai Wenliang. Setelah membuka pintu, Lan Ruoxi segera berbicara, "Wenliang, aku datang untuk mengunjungimu." Bai Wenliang sangat terkejut ketika Lan Ruoxi dan Xiao Tian mengunjunginya lagi. "Ruoxi, Sue Yang, aku senang kalian berdua datang mengunjungiku lagi. Kemarilah dan duduklah." Karena hanya ada satu kursi, Lan Ruoxi menyuruh Xiao Tian duduk di kursi tersebut. Tindakannya sangat mengejutkan Bai Wenliang dan Xiao Tian. "Ruoxi, kalian boleh duduk di kursi." Karena mereka berpura-pura menjadi pasangan, dia harus memperlakukan Lan Ruoxi dengan istimewa. Itulah sebabnya Xiao Tian ingin membiarkannya duduk di kursi tersebut. Akan tetapi, sebelum Xiao Tian menyelesaikan perkataannya, Lan Ruoxi duduk di pangkuannya dan berkata, "Hanya ada satu kursi di sini, jadi aku akan duduk di pangkuanmu." Ide yang bagus. Meskipun tindakannya sangat mengejutkannya, Xiao Tian tidak menunjukkannya di wajahnya dan bersikap seolah-olah Lan Ruoxi selalu duduk di pangkuannya. Mereka berpura-pura menjadi pasangan, jadi Xiao Tian harus bersikap wajar. Pada saat ini, Bai Wenliang menatap Xiao Tian dan Lan Ruoxi. Dengan saksama, senyum di wajahnya membeku ketika Lan Ruoxi tiba-tiba duduk di pangkuan Xiao Tian. "Ruoxi, apa kau mengolok-olokku lagi?" Bai Wenliang mengira Lan Ruoxi ingin menggodanya. Itulah sebabnya dia tidak senang ketika melihat mereka. Ketika Lan Ruoxi melihat ekspresi di wajah Bai Wenliang, dia tidak bisa menahan tawa. "Hehe, tolong jangan salahkan aku. Hanya ada satu kursi di ruangan ini." Bai Wenliang menjadi semakin kesal ketika dia melihat Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggang Lan Ruoxi. "Kalian berdua, berhentilah bersikap mesra sekarang." Bai Wenliang berkata dengan wajah marah. "HMF, tiba-tiba aku ingin tidur. Kalian berdua bisa pulang sekarang." "Yang," dia bilang dia ingin tidur. "Ayo pergi sekarang." Lan Ruoxi tahu bahwa Bai Wenliang akan menghentikan mereka pergi. Itulah sebabnya Lan Ruoxi berani mengatakan sesuatu seperti itu. Pada saat ini, Xiao Tian tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Tetapi karena Lan Ruoxi mengatakan sesuatu seperti itu, dia segera menjawab, "Baiklah. Nona Bai, kami pergi sekarang. Silakan makan buahnya agar Anda segera sembuh." Dan dugaan Lan Ruoxi benar karena saat Xiao Tian dan Lan Ruoxi hendak pergi, Bai Wenliang menghentikan mereka. "Tunggu, tiba-tiba aku tidak mau tidur. Kalian berdua bisa tinggal di sini. Tapi bisakah kalian berdua tidak bermesra-mesraan di depanku?" "Apa yang kalian bicarakan?" jawab Lan Ruoxi. "Kami tidak bermesra-mesraan, hanya ada satu kursi di ruangan ini." "Ya, tentu saja." Xiao Tian tidak mempermasalahkannya karena dia bisa memanfaatkan situasi itu nanti. Karena hanya ada satu kursi dan Bai Wenliang tidak ingin melihat Xiao Tian dan Lan Ruoxi bermesra-mesraan lagi, dia langsung berbicara, "Ruoxi, kamu bisa duduk di tempat tidur bersamaku." "Wenliang, tempat tidur itu disediakan untuk pasien, bukan untuk pengunjung." Lan Ruoxi langsung menjawab, "Dokter akan memarahiku jika mereka tahu aku akan duduk di tempat tidur nanti." Pada saat ini, Xiao Tian telah duduk di kursi. Karena dia ingin membuat Lan Ruoxi duduk di pangkuannya lagi, dia meraih tangan kanannya dan menariknya ke arahnya. Meskipun tindakannya mengejutkannya, tetapi Lan Ruoxi hanya tersenyum. "Yang, kamu memang anak nakal. HMF." Bai Wenliang menyilangkan lengannya di dada dan menoleh ke sisi kiri. "Hehe." Ketika Xiao Tian dan Lan Ruoxi melihat perilaku Bai Wenliang, mereka tidak bisa menahan tawa. Meskipun Bai Wenliang tidak senang ketika dia melihat Lan Ruoxi duduk di pangkuan Xiao Tian, tetapi kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. "Aku tidak menyangka kalian berdua akan datang sepagi ini." "Yah, karena aku ingin tahu tentang kondisimu." Lan Ruoxi langsung menjawab. Setelah mendengar kata-kata Lan Ruoxi, Bai Wenliang tersentuh, "Ruoxi." Meskipun Lan Ruoxi sering menggodanya, tetapi Lan Ruoxi juga peduli padanya. Itulah sebabnya Bai Wenliang senang ketika dia bisa melihat Lan Ruoxi lagi. Pada saat ini, Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggang Lan Ruoxi lagi. Karena duduk di pangkuannya, Xiao Tian dapat mencium aroma tubuhnya. Hal ini membuat Xiao Tian ingin memanfaatkan situasi itu lagi.
Itulah sebabnya dia meletakkan kepalanya di bahu kirinya sehingga dia dapat mencium rambutnya. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa dia bertingkah seperti orang mesum, tetapi dia tidak mempedulikannya karena dia ingin membalas dendam padanya karena membuatnya hampir masuk penjara kemarin. Ini hukumanmu karena telah membuatku bermasalah kemarin. Meskipun Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian akan memanfaatkan situasi itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukannya dengan cepat. Hehe, pemuda ini benar-benar tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Meskipun dia memiliki banyak wanita, dia masih berani melakukan ini padaku. Sebenarnya, Lan Ruoxi ingin menghentikannya dari memanfaatkan situasi itu, tetapi karena mereka berpura-pura menjadi pasangan, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tentu saja, dia akan membalas dendam padanya nanti. Tetapi pada saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah bersabar. Ketika Bai Wenliang melihat apa yang dilakukan Xiao Tian, dia langsung menatap Lan Ruoxi dan berkata, sepertinya kekasihmu seorang cabul. Ya, dia memang cabul. Alih-alih membela Xiao Tian, Lan Ruoxi malah menyetujui perkataan Bai Wenliang. Setelah mendengar perkataan mereka, Xiao Tian berdeham dan berkata, Apa maksud kalian dengan itu, nona-nona? Kami hanya mengatakan bahwa kalian seorang cabul. Bai Wenliang menjawab, bahkan kekasihmu pun setuju denganku. Seperti sebelumnya, Lan Ruoxi tidak membela Xiao Tian dan hanya terkekeh. Meskipun saat itu dia tidak bisa membalas dendam padanya, tetapi setidaknya Bai Wenliang mempermalukannya dengan mengatakan bahwa dia seorang cabul. Ruoxi, jangan bilang kalau kekasihmu selalu ingin berhubungan seks denganmu setiap hari. Karena mengira Xiao Tian seorang cabul, Bai Wenliang tiba-tiba curiga kalau Xiao Tian selalu ingin berhubungan seks dengan Lan Ruoxi setiap hari. Mendengar perkataan Bai Wenliang, bibir Lan Ruoxi melengkung menyeringai. Dia pikir ini saat yang tepat untuk membuat Xiao Tian semakin malu. Karena alasan ini, Lan Ruoxi langsung bicara, ya, kamu benar, dia selalu ingin berhubungan seks denganku. Bahkan tadi malam, dia terus meniduriku sampai vaginaku terasa sakit sekali. Kamu tahu, saat kami keluar dari kamar pagi ini, semua orang terus mengatakan kalau dia cabul. Dia bahkan mencoba melakukan apapun padaku di lobi hotel. Meskipun mereka tidak melakukan apapun tadi malam karena Lan Ruoxi ingin mempermalukannya, dia berpura-pura seolah-olah mereka berhubungan seks liar tadi malam. Apa, benarkah? Bai Wenliang mengira apa yang baru saja dikatakan Lan Ruoxi adalah kebenaran. Ya, Lan Ruoxi menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, nilainya sebagai seorang pria turun drastis di mata Bai Wenliang. Dia bahkan berpikir bahwa alasan Xiao Tian menjadikan Lan Ruoxi sebagai wanitanya adalah karena dia ingin menikmati tubuh Lan Ruoxi setiap hari. Tidak, Nona Bai, apa yang dikatakan kekasihku itu bohong. Aku tidak melakukan itu. Xiao Tian mencoba membela diri karena itu terkait dengan harga dirinya. Namun, Bai Wenliang tidak mempercayai kata-katanya. Apakah menurutmu aku akan mempercayai kata-katamu? Lan Ruoxi berbisik di telinganya. Ini adalah hukuman karena berani memanfaatkan situasi. Sudut bibirnya berkedut saat mendengar kata-kata Lan Ruoxi. Karena dia telah mengatakan sesuatu seperti itu, Xiao Tian memutuskan untuk ikut bermain. Ruoxi, sayangku, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga suka berhubungan seks denganku? Kamu bahkan mengatakan bahwa akulah yang paling terampil dan orang pertama yang pernah memuaskanmu di ranjang. Bai Wenliang mengalihkan pandangannya ke Lan Ruoxi dan bertanya, apa? Kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Pada saat ini, Lan Ruoxi ingin menyangkalnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia yakin apapun yang dia katakan, Xiao Tian akan dapat melawannya. Meskipun dia tahu Xiao Tian adalah seorang playboy, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga begitu tidak tahu malu. Dia bahkan mengatakan sesuatu seperti itu dengan wajah datar seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Lan Ruoxi tiba-tiba berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Karena Lan Ruoxi masih terdiam, Bai Wenliang berpikir bahwa apa yang baru saja dikatakan Xiao Tian adalah kebenaran. Aku tidak menyangka bahwa kamu juga seorang cabul, Ruoxi. Lan Ruoxi ingin mencari cara untuk mempermalukan Xiao Tian lagi tetapi tidak berhasil. Karena alasan ini, dia hanya menatapnya dan mendesah. Hal ini membuat Xiao Tian tertawa dalam benaknya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini padaku? Haha, Xiao Tian senang ketika dia melihat ekspresi putus asa Lan Ruoxi. Meskipun dia masih cabul di mata Bai Wenliang,
tetapi setidaknya Lan Ruoxi juga cabul. Asterisk kantor pusat perusahaan Golden Bug. Di dalam sebuah perusahaan, dua orang sedang berbicara di salah satu kantor, seorang pria dewasa dan seorang wanita muda. Pria itu sedang duduk di kursi kerja, dan seorang wanita cantik berdiri di depannya. Manajer Jiwoo, ini adalah dokumen yang memerlukan tanda tangan Anda. Wanita cantik itu meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Namun, alih-alih segera memeriksa dokumen-dokumen itu, Jiwoo menatap wanita cantik yang berdiri di depannya. Wajahnya yang cantik dan kulitnya yang halus membuat Jiwoo ingin menghabiskan malam bersamanya. Karena alasan ini, dia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju wanita cantik itu. Saat dia berjalan ke arahnya, matanya yang penuh nafsu tidak pernah meninggalkan tubuhnya, dan senyum di wajahnya semakin lebar ketika dia melihat payudaranya yang besar. Karena dia adalah atasannya, dia tidak menyembunyikan ekspresi nafsunya. Dia bahkan yakin bisa menidurinya nanti. Itulah sebabnya, saat dia berada di sampingnya, Jiwoo langsung memegang pantatnya yang seksi dan membelainya. "Bai Zenya, pantatmu benar-benar seksi. Sangat lembut dan besar. Aku sangat suka pantat seperti ini. Manajer Jiwoo, tolong hentikan." Bai Zenya langsung mencoba membuatnya berhenti membelai pantatnya. Namun, Jiwoo terus membelai pantatnya. Tidak hanya itu, dia bahkan mencoba meremas payudaranya juga. Dia yakin Bai Zenya tidak akan berani mengatakan apapun nanti, itulah sebabnya Jiwoo berani melakukan hal seperti itu. Karena dia hanyalah seorang karyawan dengan status rendah, dan Jiwoo adalah manajer perusahaan Golden Bug, Bai Zenya hanya berusaha menghentikannya. Dia tidak berteriak atau meminta bantuan karena dia tahu bahwa karyawan lain tidak akan berani membantunya. Itulah sebabnya Bai Zenya hanya ingin keluar dari kantornya. "Manajer Jiwoo, saya masih ada pekerjaan, jadi saya ingin kembali ke meja saya sekarang." "Nona Bai, mengapa Anda ingin segera kembali ke meja Anda? Saya masih membutuhkan Anda di sini. Anda masih belum menjelaskan apa yang harus saya lakukan, kan?" Tentu saja, Jiwoo tidak akan membiarkan Bai Zenya pergi begitu saja. Dia telah memperhatikan Bai Zenya sejak pertama kali melihatnya. Karena itu adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan situasi dan menidurinya. Dia tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Tindakannya membuat Bai Zenya jijik. Dia berusia awal 40-an, tetapi dia masih berani melakukan hal seperti itu. Sepertinya dia hanya berpikir dengan bagian bawahnya. Saya yakin ini adalah alasan mengapa dia masih melajang sampai sekarang. Semua orang di perusahaan tahu bahwa Jiwoo masih lajang meskipun sudah berusia 40 tahun. Tidak hanya itu, semua bawahannya tahu bahwa dia adalah seorang cabul dan sering menggunakan statusnya untuk melecehkan bawahannya. Bai Zenya bukanlah wanita pertama yang dia coba ganggu karena banyak wanita telah menjadi korban nafsunya sebelumnya. Karena perilakunya, beberapa bawahannya mengundurkan diri dari pekerjaan mereka, tetapi tentu saja, beberapa dari mereka memilih untuk memuaskannya. Jiwoo adalah seorang manajer di perusahaan terkenal, jadi mereka mendapat keuntungan dari memuaskannya di ranjang. Itulah sebabnya dia masih berani melecehkan bawahannya karena, sampai sekarang, tidak ada bawahannya yang berani melaporkan perilakunya kepada atasan. Semua wanita yang menjadi korban memilih antara mengundurkan diri dari perusahaan atau memuaskannya. Karena Bai Zenya tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat dan hanya seorang karyawan berstatus rendah, Jiwoo yakin bahwa dia tidak akan mengatakan apapun tentangnya. Dan jika dia melaporkannya, dia dapat menggunakan statusnya untuk melindunginya dan memecat Bai Zenya. Ini membuat Jiwoo lebih berani dari sebelumnya. "Nona Bai, bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini?" Meskipun perkataan Jiwoo tampak seperti dia mengundangnya makan malam dengan cara yang baik, tetapi dari ekspresinya, siapapun dapat mengetahui bahwa dia memiliki motif tersembunyi. "Maaf, Manajer Jiwoo, saya tidak dapat melakukan itu. Saya harus mengunjungi saudara perempuan saya di rumah sakit nanti." Tentu saja, Bai Zenya tahu bahwa Jiwoo memiliki motif tersembunyi karena ekspresi dan perilakunya seperti orang mesum. "Jangan khawatir, sebelum makan malam, kita bisa mengunjungi saudara perempuan Anda bersama-sama nanti." Saat ini, Jiwoo masih membelai pantatnya. Tentu saja, Jiwoo tahu siapa saudara perempuannya karena saudara perempuannya sama cantiknya dengan dia. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu karena dia berharap bisa tidur dengan saudara perempuannya juga. Pasti mengasyikkan bisa tidur dengan dua wanita yang bersaudara. Karena alasan ini,
senyum di wajahnya kembali mengembang. Bagaimana? Tidak, Tuan. Saya harus kembali ke meja saya. Karena Bai Zenya tahu akan berbahaya untuk tetap berada di kantornya, dia ingin segera kembali ke mejanya. Namun, ketika dia hendak pergi, Jiwoo meraih tangan kanannya dan berkata, "Mau kemana? Kita masih belum selesai bicara. Apakah begini caramu bersikap dengan atasanmu? Aku bisa memotong gajimu bulan ini, tahu." Meskipun Jiwoo mengancamnya, Bai Zenya tidak peduli dan tetap berusaha meninggalkan kantornya. Saat ini, dia masih berjuang untuk melepaskan diri dari Jiwoo. Tanda hubung 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 tanda hubung. Saat ini, Xiao Tian dan Lan Ruoxi berada di perusahaan Golden Bug. Sebelumnya, Bai Wenliang meminta mereka datang ke perusahaan Golden Bug untuk memberikan sesuatu kepada adik perempuannya. Mereka segera menuju meja resepsionis untuk memberitahu resepsionis alasan mereka datang ke perusahaan Golden Bug. Namun, sebelum Xiao Tian dan Lan Ruoxi sempat meminta resepsionis untuk memanggil Bai Zenya agar datang ke lobi, mereka melihat Bai Zenya berjalan sambil menangis. Ekspresi kekhawatiran yang mendalam muncul di wajah Lan Ruoxi saat melihat Bai Zenya berjalan dengan air mata di matanya. Karena Xiao Tian belum pernah bertemu Bai Zenya, dia tidak tahu siapa dia. Itulah sebabnya ketika dia melihat Lan Ruoxi berjalan ke arah seorang wanita muda, dia segera mengikutinya. "Zenya, ada apa?" Lan Ruoxi meraih bahu Bai Zenya dan bertanya dengan khawatir. Karena Bai Zenya menangis, dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Bai Zenya. "Kakak Ruoxi." Air mata di mata Bai Zenya jatuh lagi saat dia melihat Lan Ruoxi. Sebelumnya, Jiwoo telah mengganggunya di kantornya. Untungnya dia berhasil melarikan diri. Namun, hal-hal yang baru saja terjadi membuatnya sangat takut. Saat ini, Xiao Tian hanya berdiri di samping Lan Ruoxi. Dia sendiri juga ingin tahu tentang apa yang terjadi pada Bai Zenya. Namun, karena Bai Zenya masih menangis dalam pelukan Lan Ruoxi, Xiao Tian hanya bisa berdiri di samping mereka. "Katakan padaku apa yang terjadi padamu." Lan Ruoxi benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Bai Zenya. Karena Bai Zenya menangis, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Bai Zenya. Bai Zenya adalah adik perempuan Bai Wenliang, jadi Lan Ruoxi tidak akan memaafkan siapapun yang berani membuat Bai Zenya menangis seperti itu. Ketika Bai Zenya hendak menceritakan semuanya kepada Lan Ruoxi, sebuah suara terdengar. "Oh, Anda di sini, Nona Bai. Saya mencari Anda." Karena dia gagal mendapatkan keinginannya untuk Bai Zenya. Di kantornya dan Bai Zenya juga lari dari kantornya sambil menangis. Jiwoo memutuskan untuk mengejarnya karena dia tidak ingin Bai Zenya membuat masalah atau menyebarkan rumor tentangnya nanti. Bai Zenya langsung berdiri di belakang Lan Ruoxi ketika dia melihat Jiwoo. Dia takut padanya karena dia hampir menodainya di kantornya sebelumnya. Meskipun Bai Zenya tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lan Ruoxi dan Xiao Tian dapat memahami bahwa Jiwoo adalah alasan mengapa Bai Zenya menangis. "Apa yang kamu lakukan padanya?" Lan Ruoxi bertanya dengan marah. Mata Jiwoo berubah penuh nafsu ketika dia melihat Lan Ruoxi. "Oh, sungguh wanita yang sempurna. Aku ingin tahu bagaimana rasanya berada di bawahku di tempat tidur." Meskipun Bai Zenya cantik, tetapi dibandingkan dengan wajah cantik dan tubuh seksi Lan Ruoxi, perbedaan di antara mereka cukup besar. Itulah sebabnya Jiwoo tiba-tiba ingin meniduri Lan Ruoxi saat melihatnya karena dia adalah wanita paling sempurna yang pernah dilihatnya. "Wanita cantik, saya pikir ada kesalahpahaman antara Nona Bai dan saya sebelumnya. Itulah sebabnya saya mengejarnya karena saya ingin menyelesaikan masalah." Pada saat ini, Jiwoo tidak lagi memiliki niat untuk meniduri Bai Zenya karena Lan Ruoxi jauh lebih baik darinya. Karena alasan ini, dia bersikap baik kepada Lan Ruoxi, berharap dia bisa mendekatinya nanti. Namun, Lan Ruoxi tidak mempedulikannya dan bertanya lagi dengan marah. "Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan padanya sebelumnya?" Karena Jiwoo tidak ingin merusak citranya di depan Lan Ruoxi, dia tiba-tiba memikirkan cara untuk membuatnya tampak seperti orang yang tidak bersalah, dan alasan mengapa Bai Zenya menangis adalah karena kesalahpahaman. "Nona, aku tidak melakukan apapun padanya. Seperti yang kukatakan, itu salah paham." Jiwoo langsung menjawab, "Benarkah, Nona Bai?" Karena Jiwoo tidak ingin memberitahunya, Lan Ruoxi menatap Bai Zenya dan bertanya, "Zenya, katakan padaku apa yang terjadi padamu. Jangan takut, tidak apa-apa karena aku akan melindungimu."
Bai Zenya mengarahkan jari telunjuknya ke arah Jiwoo dan berkata, sebelumnya, dia melecehkanku. Dia meremas payudara dan pantatku. Dia mencoba melakukan apapun padaku di kantornya. Tapi tidak terjadi apa-apa padamu, kan? Sebenarnya, Lan Ruoxi sudah menduga bahwa hal seperti ini telah terjadi pada Bai Zenya. Tidak, Bai Zenya menggelengkan kepalanya. Aku berhasil kabur tadi. Saat ini, Xiao Tian hanya menatap Jiwoo. Meskipun dia bukan pria yang baik, tetapi Xiao Tian membenci pria yang mencoba memperkosa wanita karena merusak citra banyak pria. Sebagai seorang pria, Xiao Tian merasa bahwa orang seperti Jiwoo tidak pantas menjadi pria karena mereka hanya merusak citra banyak pria. Nona Bai, apa yang Anda bicarakan? Tentu saja, Jiwoo mencoba membela diri. Harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Jika tidak, itu dapat menghancurkan hidup Anda. Saya tidak berbohong. Bai Zenya langsung menjawab, Anda telah melecehkan saya di kantor Anda sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Bai Zenya, wajah Lan Ruoxi menjadi gelap. Namun, karena mereka berada di perusahaan Golden Bug, dia mencoba menahan amarahnya. Apakah Anda memiliki bukti bahwa saya melecehkan Anda di kantor saya sebelumnya? Jangan menyebarkan kebohongan karena saya dapat melaporkan Anda ke polisi nanti. Jiwoo sangat marah ketika Bai Zenya mengatakan bahwa dia telah melecehkannya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia berani mengatakan hal seperti itu. Tidak hanya itu, dia juga mengatakannya di lobi perusahaan. Bai Zenya tidak dapat menjawab karena dia tidak memiliki bukti bahwa dia telah dilecehkan di kantornya. Sebenarnya, dia dapat merekam percakapan mereka dengan telepon pintarnya sebelumnya. Namun, karena dia terus melecehkannya, dan pikirannya dipenuhi dengan mencari cara untuk melarikan diri dari kantornya, dia lupa melakukannya. Itulah sebabnya dia tidak memiliki bukti bahwa dia telah melecehkannya sebelumnya. Ketika Bai Zenya tidak mengatakan apa-apa, Jiwoo menjadi gembira. Lihat, dia tidak memiliki bukti bahwa aku telah melecehkannya sebelumnya. Satu persatu, karyawan, yang melihat mereka, berjalan ke arah mereka karena mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Bai Zenya dan manajer Jiwoo. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Sepertinya mereka sedang bertengkar karena sesuatu. Tapi siapa kedua orang ini? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya mereka adalah teman-teman Bai Zenya. Jiwoo mulai khawatir ketika dia melihat banyak karyawan mengelilingi mereka. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya karena itu bisa berbahaya baginya. Saat ini, Lan Ruoxi dan Xiao Tian tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak punya bukti bahwa Jiwoo telah melecehkan Bai Zenya. Karena Bai Zenya mencoba mempermalukannya di depan umum, Jiwoo memutuskan untuk berbohong kepada semua orang. Semua orang, Bai Zenya mencoba menyebarkan rumor palsu tentangku. Dia mengatakan bahwa aku telah melecehkannya di kantorku, tetapi kenyataannya tidak. Aku tidak melakukan apapun padanya. Jiwoo kemudian menoleh ke arah Bai Zenya. Bai Zenya, apa yang akan kamu lakukan dengan melakukan ini? Apakah kamu ingin memerasku? Setelah mendengar kata-katanya, Bai Zenya mulai merasa takut lagi karena dia tahu semua orang tidak akan mempercayainya. Bukan saja dia tidak punya bukti bahwa Jiwoo telah melecehkannya di kantor, tetapi status Jiwoo di perusahaan itu lebih tinggi darinya. Dia yakin semua orang akan membelanya karena mereka tidak berani membuat masalah pada Jiwoo, yang merupakan seorang manajer di perusahaan itu. Ketika Bai Zenya tidak mengatakan apa-apa, bibir Jiwoo melengkung membentuk seringai. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, Bai Zenya akan menjadi orang yang salah. Kaulah yang memulai ini, jangan salahkan aku karena membuatmu dipecat nanti. Ketika Jiwoo yakin bahwa dia bisa memberi Bai Zenya pelajaran, sebuah suara terdengar. Apa yang terjadi di sini? Semua orang langsung menoleh ke arah sumber suara. Ketika mereka melihat seorang wanita berjalan ke arah mereka, satu persatu, para karyawan menyapanya. Direktur Sulik, Direktur Su, Direktur Su. Ketika Sulik berdiri di samping Jiwoo, dia langsung bertanya, Manajer Jiwoo, apa yang terjadi? Mengapa semua berkumpul di sini? Ini lobi, bukan taman. Karena Jiwoo merasa ini saat yang tepat untuk menyalahkan Bai Zenya, dia langsung mengarahkan jari telunjuknya ke arahnya dan berkata, Bai Zenya menuduhku melakukan hal-hal tercela padanya. Namun sebenarnya aku tidak melakukan apapun padanya. Sebelumnya, kami hanya mengobrol di kantorku. Tidak lebih dari itu. Pada saat ini, ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah Xiao Tian ketika dia melihat Sulik.
Bukankah dia wanita yang kutolong kemarin? Xiao Tian tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang ditolongnya di taman kemarin. Hal ini membuatnya senang karena, sebenarnya, dia juga ingin tahu tentang identitasnya. Seperti yang kuduga, dia berasal dari keluarga kaya. Dia bahkan bekerja sebagai direktur di perusahaan ternama di usianya yang masih muda. Jangan bilang, perusahaan Golden Bug adalah bisnis keluarganya. Bukan hanya Xiao Tian, tetapi Sulik juga terkejut ketika dia melihat Xiao Tian. Kau orang itu, kan? Apa yang kau lakukan di sini? Ucapan Sulik sangat mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Sulik mengenal Xiao Tian. Hai, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Xiao Tian tersenyum canggung. Aku datang ke sini untuk menemani kekasihku bertemu dengan adik perempuan. Temannya, menemani kekasihmu. Sulik mengalihkan pandangannya dari Xiao Tian ke Lan Ruoxi. Ketika dia melihat Lan Ruoxi, dia tiba-tiba merasa iri. Bukan karena dia menyukai Xiao Tian atau semacamnya, tetapi karena Lan Ruoxi lebih cantik dan lebih seksi darinya. Sebenarnya, dia pikir alasan Xiao Tian membantunya adalah karena dia ingin dekat dengannya, tetapi ketika dia melihat Lan Ruoxi, dia tidak berpikir seperti itu lagi. Jika Xiao Tian ingin mendekatinya, dia tidak akan mengatakan bahwa Lan Ruoxi adalah kekasihnya saat berada di depannya. Dan dari penampilan Lan Ruoxi, dia bisa tahu bahwa Lan Ruoxi adalah orang kaya. Lan Ruoxi dan Bai Zenya terkejut ketika Xiao Tian tahu siapa Sulik. Hal ini membuat Lan Ruoxi penasaran dan berbisik, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Kapan kamu bertemu dengannya? Xiao Tian sudah menduga bahwa Lan Ruoxi akan menanyakan hal seperti itu padanya. Itulah sebabnya dia langsung berbisik kembali. Dia adalah wanita yang aku bantu kemarin. Begitu, Lan Ruoxi tidak menyangka wanita yang telah ditolongnya adalah seorang direktur di perusahaan terkenal. Katakan padaku apa yang terjadi di sini. Sulik mengganti topik pembicaraan karena dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tanpa menunggu sedetik pun, Jiwu langsung berkata, Direktur Su, dia menyebarkan rumor palsu tentang saya. Dia bilang saya melecehkannya di kantor saya, tapi saya tidak melakukannya. Saya yakin dia melakukannya karena ingin memeras saya. Dia berbohong, dia memang melecehkan saya di kantornya sebelumnya. Tentu saja, Bai Zenya membela diri karena itu adalah kebenaran. Anda tidak punya bukti bahwa saya melecehkan Anda, kan? Jiwu bertanya, Direktur Su, dia mencoba menghancurkan citra baik saya. Saya ingin melaporkannya ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kata-katanya membuat Bai Zenya takut. Karena dia tidak punya bukti bahwa dia telah melecehkannya, dia bisa berakhir di penjara nanti. Ketika Lan Ruoxi menyadari Bai Zenya ketakutan, dia langsung berbicara, jangan khawatir. Saya akan melindungi Anda. Setelah mendengar kata-kata Lan Ruoxi, rasa takut di dalam hati Bai Zenya berkurang drastis. Dia tahu siapa Lan Ruoxi, jadi dia percaya bahwa Lan Ruoxi bisa membantunya nanti. Pada saat ini, dua orang penjaga keamanan datang dan berdiri di samping Sulik. Mereka sedang menunggu perintah Sulik. Saat ini, Xiao Tian dan Lan Ruoxi sedang memikirkan cara untuk membantu Bai Zenya. Mereka yakin bahwa Bai Zenya tidak berbohong kepada mereka. Namun, karena mereka tidak memiliki bukti bahwa Jiwu telah melecehkan Bai Zenya, mereka kesulitan membuktikan bahwa Bai Zenya tidak berbohong. Mereka juga harus memikirkannya dengan hati-hati karena jika mereka salah langkah, itu bisa berbahaya bagi mereka di kemudian hari. Xiao Tian yakin bahwa CCTV di kantor Jiwu telah dihapus atau diedit, jadi dia tidak dapat menggunakan cara itu. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa dia telah melecehkannya? Meskipun Xiao Tian tidak memiliki hubungan dengan Bai Zenya, tetapi dia ingin membantunya karena dia adalah teman Lan Ruoxi. Lihat itu, Direktur Su. Dia tidak memiliki bukti tentang apa yang baru saja dia katakan. Jiwu sangat gembira ketika Bai Zenya tidak mengatakan apa-apa. Sulik kemudian menatap Bai Zenya dan bertanya, Nona Bai, Anda tidak berbohong, kan? Saya tidak punya pilihan selain melaporkan Anda ke polisi jika Anda berbohong kepada kami karena ini adalah sesuatu yang serius. Jiwu tidak dapat menahan tawa dalam benaknya. Dengan ini, dia yakin bahwa Bai Zenya akan dikirim ke kantor polisi, dan dia juga masih bisa menjaga citra baiknya. Aku akan membuatmu menyesali tindakanmu. Jiwu berpikir dalam hati. Tidak, Direktur Su. Bai Zenya langsung menjawab, aku tidak berbohong. Biarkan aku bertanya sekali lagi.
Sulik berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apakah Anda punya bukti atas apa yang baru saja Anda katakan? Bai Zenya menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya. Pada saat ini, Lan Ruoxi dan Xiao Tian tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu, atau Sulik akan membawa Bai Zenya ke kantor polisi. Namun, mereka masih belum menemukan cara terbaik untuk membuktikan bahwa Bai Zenya tidak berbohong kepada mereka. Apa yang harus kulakukan sekarang? Xiao Tian dan Lan Ruoxi bertanya dalam hati. Karena mereka berada di perusahaan Golden Bug, mereka yakin Jiwu tidak akan mengizinkan mereka memasuki kantornya. Saat Xiao Tian dan Lan Ruoxi sedang berpikir, tiba-tiba, sebuah suara terdengar, aku punya bukti bahwa Nona Bai tidak berbohong kepada kita. Semua orang langsung menoleh ke arah sumber suara. Ketika mereka mengetahui bahwa yang berbicara adalah seorang gadis kantoran, satu persatu karyawan mulai menjelek-jelekkannya. Karena gadis kantoran merupakan salah satu pekerjaan terendah di perusahaan, mereka tidak memandang gadis kantoran sebagai orang penting. Jiwu langsung marah ketika gadis kantoran itu mengatakan sesuatu seperti itu. Jangan bohongi kami. Kamu siapa? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Bukan hanya Jiwu, tetapi semua karyawan juga penasaran dengan gadis kantoran itu karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku Chen Yueli. Chen Yueli langsung menjawab, alasan mengapa kalian semua belum pernah melihatku sebelumnya adalah karena aku baru saja bekerja di perusahaan hari ini. Xiao Tian menatap Chen Yueli dengan saksama. Wanita ini sangat pemberani. Biasanya, orang yang memiliki pekerjaan seperti Chen Yueli tidak memiliki kepribadian seperti itu. Mereka lebih suka menghindari masalah karena pekerjaan mereka tidak penting di perusahaan. Tapi ini bagus. Dengan ini, kita punya bukti bahwa Bai Zenya tidak berbohong kepada kita. Xiao Tian senang karena Chen Yueli berani mengatakan yang sebenarnya. Nona, bisakah Anda menunjukkan bukti bahwa Jiwu telah melecehkan Nona Bai Zenya? Xiao Tian tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu nanti. Jika Chen Yueli kehilangan pekerjaannya karena ini, dia akan memberinya pekerjaan nanti. Dia sangat menyukai orang yang jujur karena saat ini, orang yang jujur itu langka. Biasanya, mereka hanya peduli dengan status atau uang dan lebih suka menghindari masalah. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-katanya. Mereka tidak menyangka Xiao Tian berani mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya nanti. Mereka berada di perusahaan Golden Bug, jadi Xiao Tian, yang hanya seorang pengunjung, tidak memiliki status di perusahaan itu. Namun, baginya untuk berani mengatakan sesuatu seperti itu berarti dia adalah orang penting di Beijing. Sulik dan Chen Yueli menatap Xiao Tian dengan saksama. Saat ini, Xiao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, ketika Chen Yueli mengatakan bahwa dia memiliki bukti bahwa Bai Zenya tidak berbohong kepada mereka, dia langsung mengatakan sesuatu seperti itu. Hal ini membuat Sulik dan Chen Yueli berpikir siapa Xiao Tian sebenarnya. Namun, mereka tidak mengingat orang penting seperti dia di Beijing. Jiwu langsung menatap Xiao Tian dan berkata, siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Pada saat ini, Jiwu mulai merasa takut. Dia takut Chen Yueli memang memiliki bukti bahwa dia telah melecehkan Bai Zenya. Alih-alih menjawab Jiwu, Xiao Tian mengabaikan Jiwu dan menatap Chen Yueli. Nona, bisakah kamu membuktikannya kepada kami? Karena Xiao Tian mengatakan hal seperti itu, Chen Yueli mulai menjelaskan semuanya. Tadi, saat aku berjalan melewati kantor manajer Jiwu, aku mendengar percakapan mereka. Karena dari percakapan mereka, manajer Jiwu melakukan sesuatu yang tidak bermoral kepada Nona Bai, aku memutuskan untuk menguping percakapan mereka. Beraninya kau menguping pembicaraan kami. Jiwu sangat marah setelah mendengar kata-kata Chen Yueli. Apa kau tahu bahwa kau melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Jiwu berusaha sekuat tenaga untuk membuat Chen Yueli menghentikan apa yang sedang dilakukannya karena jika dia terus mengatakan yang sebenarnya, semua orang akan tahu apa yang telah dia lakukan kepada Bai Zenya. Manajer Jiwu, diamlah. Sulik berbicara tiba-tiba sebelum menoleh ke arah Chen Yueli, kau bisa melanjutkan sekarang. Dari percakapan mereka, manajer Jiwu mencoba melakukan apa yang diinginkannya terhadap Nona Bai. Chen Yueli berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tidak hanya itu, dia juga berniat melakukan sesuatu kepada kakak perempuan Nona Bai. Pada saat ini, Jiwu tahu jika dia tidak melakukan sesuatu kepada Chen Yueli,
dia akan berakhir di penjara. Itulah sebabnya dia memikirkan cara untuk membuat semua orang tidak percaya dengan kata-katanya. Chen Yueli, jangan berbohong kepada kami. Jika kamu hanya mengatakan hal seperti ini tanpa bukti, siapapun juga bisa melakukannya. Karena kamu tidak punya bukti, kami tidak tahu apakah kami harus mempercayai kata-katamu atau tidak. Setelah mendengar kata-kata Jiwoo, satu persatu karyawan mulai berpikir bahwa kata-katanya masuk akal. Ya, manajer Jiwoo benar. Jika dia tidak punya bukti, kami tidak tahu apakah dia berbohong kepada kami atau tidak. Mungkin dia berbohong kepada kami. Mengatakan sesuatu tanpa bukti itu mudah karena siapapun bisa melakukannya. Ya, kamu benar. Ketika Jiwoo menyadari bahwa karyawan setuju dengannya, bibirnya melengkung membentuk seringai. Selama Chen Yueli tidak punya bukti, dia selalu bisa membela diri. Dia bahkan bisa memenjarakan Chen Yueli juga. Nona, apakah kamu punya bukti? Lan Ruoxi bertanya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa membela Bai Zenya jika mereka tidak punya bukti. Itulah sebabnya dia berharap Chen Yueli punya bukti bahwa Jiwoo telah melecehkan Bai Zenya. Aku punya buktinya. Chen Yueli mengeluarkan ponsel pintarnya dari sakunya. Sebelumnya, aku merekam video manajer Jiwoo yang melakukan sesuatu yang tidak bermoral kepada Nona Bai. Ketika Jiwoo tahu bahwa Chen Yueli punya video dirinya melecehkan Bai Zenya, dia langsung berusaha merebut ponsel pintarnya dari tangan Chen Yueli. Xiao Tian yang tahu bahwa Jiwoo akan berusaha merebut ponsel pintarnya, langsung menghentikan Jiwoo. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku, sialan. Aku hanya ingin tahu apakah video itu asli atau tidak. Jiwoo berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Xiao Tian tetapi tidak berhasil. Dia tidak menyangka Xiao Tian begitu kuat. Jika Xiao Tian terus memegang tangannya, dia tidak akan bisa melarikan diri saat mereka mengetahui kebenarannya nanti. Tentu saja, Xiao Tian tidak berniat melepaskan Jiwoo. Ia bahkan memastikan Jiwoo tidak akan bisa membebaskan dirinya. Coba aku lihat. Lan Ruoxi mengambil ponsel pintar Chen Yueli dan memutar video itu. Dalam video itu, Jiwoo sedang melecehkan Bai Zenya. Tangannya membelai pantat Bai Zenya, dan matanya yang penuh nafsu terfokus pada payudaranya. Dalam video itu, Jiwoo juga mengundang Bai Zenya untuk makan malam dan bermalam di hotel. Dari ekspresinya, Lan Ruoxi tahu apa yang ada dalam pikirannya. Setelah menonton video itu, Lan Ruoxi memberikannya kepada Sulik dan berkata, "Ini. Kamu juga bisa melihatnya." Sulik menggertakkan giginya saat menonton video itu. Dari ekspresinya, siapapun bisa tahu bahwa ia sangat marah pada Jiwoo. Ia tidak menyangka bawahannya berani melakukan hal seperti itu di perusahaannya. Tanpa menunggu sedetik pun, Sulik menelepon polisi karena ingin memenjarakannya. Jiwoo tidak hanya menghina martabat wanita, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Itulah sebabnya dia tidak akan memaafkannya. Tentu saja, Jiwoo mencoba melarikan diri ketika semua orang mengetahui apa yang telah dia lakukan pada Bai Zenya, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena Xiao Tian melumpuhkan gerakannya. Pada saat ini, Bai Zenya merasa lega. Air mata jatuh di pipinya yang lembut. Dia merasa berterima kasih kepada Chen Yueli karena jika bukan karena Chen Yueli, dia tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Tidak lama setelah itu, polisi tiba di perusahaan Golden Bug. "Nona Su, di mana dia?" Salah satu polisi berkata ketika mereka sudah berada di depan Sulik. "Itu dia." Sulik mengarahkan jari telunjuknya ke arah Jiwoo. "Lepaskan aku." Teriak Jiwoo dengan marah dan berusaha melepaskan diri ketika polisi hendak membawanya ke kantor polisi. "Nanti kalian semua akan menyesal." Jiwoo tidak menyangka tindakannya akan membuatnya berakhir di penjara. Kalau tahu hal seperti ini akan terjadi padanya, dia tidak akan mengganggu Bai Zenya. Namun, sudah terlambat. Sekarang yang tersisa di hatinya hanyalah kebencian. Kebencian yang mendalam terhadap Bai Zenya, Chen Yueli, Sulik, Lan Ruoxi, dan Xiao Tian. Dia berjanji akan membuat mereka membayar karena telah membuatnya berakhir di penjara. "Bawa dia ke kantor polisi." Salah satu polisi berkata sebelum menoleh ke arah Sulik. "Nona Su, kami akan membawanya ke kantor polisi sekarang." "Terima kasih, Pak Polisi. Ini buktinya." Sulik mengirim video itu ke telepon pintarnya. "Nanti saya datang ke kantor polisi." "Baiklah." Polisi itu pun pergi. "Kalian semua bubar sekarang." Sulik memerintahkan semua karyawan untuk bubar sebelum menatap Xiao Tian, Lan Ruoxi, Bai Zenya, dan Chen Yueli.
Datanglah ke kantorku. Xiao Tian dan Lan Ruoxi terkejut ketika Sulik menyuruh mereka datang ke kantornya. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukannya kepada mereka, tetapi mereka tetap mengikutinya ke kantornya. Setelah mereka memasuki kantornya, mereka duduk di sofa. Saat itu, Chen Yueli sedang duduk di sebelah Sulik. Hal ini mengejutkan Xiao Tian, Lan Ruoxi, dan Bai Zenya. Chen Yueli adalah seorang gadis kantoran, jadi bagaimana mungkin dia berani duduk di sebelah Sulik, yang merupakan seorang direktur di perusahaan itu. Tidak hanya itu, Sulik bahkan tidak mempermasalahkannya seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Karena Sulik tahu bahwa Xiao Tian, Lan Ruoxi, dan Bai Zenya penasaran mengapa Chen Yueli berani duduk di sebelahnya, dia langsung berkata, dia adalah teman masa kecilku sekaligus asistenku. Xiao Tian, Lan Ruoxi, dan Bai Zenya terkejut mendengar perkataan Sulik. Mereka langsung mengerti bahwa Chen Yueli menyamar sebagai gadis kantoran. Chen Yueli melepas topeng silikonnya dan memperkenalkan dirinya. Halo, namaku Chen Yueli, dan aku teman masa kecil Lik. Ketika Bai Zenya menyadari sesuatu, dia langsung berbicara, terima kasih telah membantuku. Tidak usah peduli, jawab Chen Yueli sambil tersenyum. Sebenarnya, kami sedang menyelidiki Jiwu karena rumor mengatakan dialah penyebab banyak karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Sulik berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itulah sebabnya saya meminta Yueli untuk menyamar sebagai gadis kantoran agar dia bisa menyelidikinya. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi pada Anda, Nona Bai. Tidak apa-apa, setidaknya, dia akan berakhir di penjara nanti. Meskipun Bai Zenya masih ketakutan ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan Jiwu padanya, tetapi setidaknya dia akan berakhir di penjara nanti. Ya, aku akan memastikan dia akan dipenjara. Untuk waktu yang lama nanti. Sulik sangat membenci Jiwu. Dia tidak hanya melecehkan seorang wanita di perusahaannya, tetapi karena dia, mereka kehilangan banyak karyawan berbakat. Itulah sebabnya dia ingin memenjarakan Jiwu untuk waktu yang lama nanti. Dia ingin dia membayar atas apa yang telah dia lakukan pada perusahaan dan karyawannya. Sulik kemudian menatap Xiao Tian dan berkata, Tuan, sekali lagi, terima kasih telah membantuku kemarin. Kali ini, Chen Yueli dan Bai Zenya yang terkejut. Mereka tidak menyangka Sulik akan berterima kasih kepada Xiao Tian. Hal ini membuat Bai Zenya dan Chen Yueli ingin tahu apa yang telah dilakukan Xiao Tian pada Sulik kemarin. Tidak apa-apa, jangan pedulikan itu. Sebenarnya, Xiao Tian juga terkejut ketika Sulik mengucapkan terima kasih padanya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebenarnya, pria itu sedang membutuhkan uang karena adik laki-lakinya harus dioperasi, dan dia tidak punya uang untuk membayar biaya operasi. Karena Xiao Tian tidak ingin dia salah paham jika dia melihat Mu Huo bersamanya nanti, Xiao Tian memutuskan untuk menjelaskannya kepadanya. Apa? Sulik berkata dengan heran. Jadi itu sebabnya dia tidak menyakitiku sama sekali. Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya, ketika Ruoxi dan aku pergi ke rumah sakit, aku melihatnya berbicara dengan seorang dokter. Mereka berbicara tentang operasi. Itulah sebabnya aku tahu tentang itu. Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Begitu, Sulik berkata sambil menganggukkan kepalanya. Jadi, mengapa kamu datang ke perusahaanku? Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Pada saat ini, Xiao Tian ingin menggunakan Sulik untuk mengembangkan bisnisnya, yang berlokasi di Beijing tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena saat itu bukan waktu yang tepat. Sebelumnya, kami pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakak perempuan Nona Bai. Namun, sebelum kami pergi, dia meminta kami untuk pergi ke perusahaan Golden Bug untuk memberikan sesuatu kepada Nona Bai. Itulah sebabnya kami datang ke perusahaan Golden Bug. Lan Ruoxi kemudian memberikan sesuatu kepada Bai Zenya yang dibungkus dalam amplop besar. Ini, ambillah ini, terima kasih. Bai Zenya menerimanya. Meskipun dia penasaran dengan apa yang ada di dalam amplop itu, dia tidak membukanya karena itu bukan tempat yang tepat untuk membukanya. Direktur Su, karena kami telah memberikannya kepada Nona Bai, kami akan pergi sekarang. Xiao Tian tidak ingin Sulik berpikir bahwa dia mencoba mendekatinya karena saat ini bukan saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi. Jika dia salah langkah, semua usahanya akan sia-sia. Itulah sebabnya Xiao Tian ingin pergi. Dan apa yang dilakukan Xiao Tian memang benar karena setelah mendengar perkataannya, Sulik berpikir Xiao Tian tidak mempunyai motif tersembunyi saat dia menolongnya kemarin.
Kemudian Lan Ruoxi dan Xiao Tian meninggalkan perusahaan Golden Bug. Saat mereka berada di dalam taksi, Lan Ruoxi tiba-tiba berbicara, "Yang, kupikir kau akan memanfaatkan Sulik untuk mengembangkan bisnismu lagi. Tapi ternyata aku salah. Kenapa kau tidak melakukannya?" Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian selalu memanfaatkan semua kesempatan yang ada di hadapannya untuk membuatnya lebih kaya. Itulah sebabnya dia terkejut ketika Xiao Tian ingin mereka pergi lebih awal. Ini bukan waktu yang tepat. Karena dia sedang berbicara dengan Lan Ruoxi, Xiao Tian tidak berbohong. "Jika waktunya tepat, aku akan memanfaatkannya untuk membuatku lebih kaya." Haha, Lan Ruoxi tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-katanya. "Seperti yang diduga, kau memang iblis. Kau tidak peduli apakah itu wanita atau pria. Selama mereka berguna bagimu, kau akan menggunakannya sesuka hatimu." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ruang kunjungan penjara. "Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar untuk ini." Seorang pria berusia sekitar 32 tahun berkata. "Terima kasih, Saudara Wen." Bibir Jiwo menyeringai ketika Wen berjanji akan membalas dendam pada mereka. "Kalian semua akan menyesalinya nanti." Jiwo berpikir dalam hati. Perusahaan Golden Bug, kantor Sulik. "Nona Bai, Anda boleh pulang sekarang. Saya tahu Anda butuh waktu untuk menenangkan diri. Saya akan mengurus sisanya." Sulik tahu bahwa Bai Zenya tidak dalam kondisi yang baik untuk bekerja. Itulah sebabnya dia ingin Bai Zenya pulang untuk menenangkan diri. "Terima kasih, Direktur Su." Bai Zenya setuju untuk pulang karena dia benar-benar membutuhkannya. Dia perlu menenangkan diri. Setelah Bai Zenya pergi, Sulik dan Chen Yueli pergi ke kantor polisi. Tanda hubung 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 tanda hubung. Saat ini, Xiao Tian dan Lan Ruoxi berada di kamarnya. Mereka duduk di sofa sambil berbicara serius. "Apakah Anda yakin tidak ingin melihat Bai Zenya?" Xiao Tian yakin Bai Zenya membutuhkan seseorang untuk membantunya menenangkan diri. Sebelumnya, Jiwu telah melecehkannya, jadi akan lebih baik jika Lan Ruoxi menemaninya karena apa yang baru saja terjadi pada Bai Zenya adalah sesuatu yang pasti membuat semua wanita trauma. Pada saat ini, Lan Ruoxi juga memiliki pikiran yang sama dengannya. "Baiklah, saya akan meneleponnya sekarang." Lan Ruoxi segera menelepon Bai Zenya karena dia ingin tahu di mana Bai Zenya berada. Ketika dia mengetahui bahwa Bai Zenya ada di rumahnya, dia segera bangkit dari sofa. "Aku akan pergi sekarang." Lan Ruoxi berkata, dia sendirian di rumahnya. Xiao Tian berdiri dan berkata, "Biar aku yang mengantarmu ke rumahnya." "Tidak perlu, aku bisa pergi ke rumahnya sendiri." Meskipun sudah lama sejak dia kembali ke Beijing, tetapi dia masih ingat semua lokasi di Beijing. Dia tahu di mana rumah Bai Zenya berada, jadi dia pikir dia bisa pergi ke rumah Bai Zenya sendirian. Xiao Tian menangkup wajahnya dan berbicara dengan suara lembut penuh kasih, "Ruoxi, kamu sekarang kekasihku, jadi aku harus memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padamu?" "Ah, sial." Lan Ruoxi menutup mulutnya dan terkikik. "Baiklah, ayo pergi sekarang." Xiao Tian menganggukkan kepalanya sebelum meraih jaket birunya. Kemudian Xiao Tian dan Lan Ruoxi pergi ke rumah Bai Zenya. Karena dia tahu bahwa dia tidak dibutuhkan di rumah Bai Zenya dan dia ingin membuat mereka memiliki waktu pribadi berdua, Xiao Tian pergi jalan-jalan. Pada saat ini, Wen, yang kebetulan melihat Xiao Tian, mulai mengikutinya. Awalnya, dia ingin memberi Bai Zenya pelajaran terlebih dahulu, tetapi ketika dia melihat Xiao Tian, dia tiba-tiba berubah pikiran. Jiwu telah mengatakan bahwa Xiao Tian adalah salah satu orang yang memenjarakannya. Itulah sebabnya dia ingin memukul Xiao Tian karena, di matanya, Xiao Tian adalah pemuda yang lemah. Wen terus mengikuti Xiao Tian dan tidak langsung menyerang Xiao Tian karena dia pikir itu bukan tempat yang tepat untuk memukul Xiao Tian. Masih banyak orang di sekitar mereka, jadi Wen menunggu dengan sabar sampai tidak ada orang di sekitar mereka sebelum memukul Xiao Tian. Karena Wen adalah seorang ahli bela diri dan telah melakukan pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun, Xiao Tian tidak menyadari bahwa Wen mengikutinya. Taman hutan. Xiao Tian terkejut ketika dia melihat kata-kata, taman hutan. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk melihat nama taman yang aneh seperti itu. Namun, ketika dia memasuki taman hutan, dia tahu mengapa itu disebut taman hutan.
Itu karena taman itu dikelilingi oleh pepohonan seolah-olah dia berada di hutan. Meskipun ada banyak bangku kayu dan taman bermain, tetapi hampir semua tempat memiliki pepohonan. Tentu saja, taman itu telah dirawat dengan sangat baik karena semua tempat bersih dan cocok untuk piknik. Taman ini adalah tempat yang bagus untuk bersantai. Hampir semua tempat di taman hutan sejuk dan teduh karena terlindung dari sinar matahari yang terang. Ketika Wen melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar mereka dan mereka dikelilingi oleh pepohonan, dia pikir itu adalah waktu yang tepat untuk mengalahkan Xiao Tian. Karena alasan ini, Wen berjalan mendekati Xiao Tian karena dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Xiao Tian. Xiao Tian, yang tiba-tiba menyadari ada yang mengikutinya, berbalik dan berkata, "Keluarlah." Tidak buruk, tidak buruk. Wen keluar dari balik pohon dan berjalan menuju Xiao Tian. Instingmu bagus saat aku dekat denganmu. Sayang sekali kau tidak menyadariku saat aku jauh darimu tadi. Kenapa kau mengikutiku? Xiao Tian bertanya. Ia ingin tahu alasan Wen mengikutinya. Xiao Tian ingat bahwa ia tidak pernah bertemu Wen atau membuat masalah pada Wen. Untuk memberimu pelajaran, Wen tidak memberitahu Xiao Tian bahwa ia ingin membantu Jiwu mengalahkan Xiao Tian karena, menurutnya, ia tidak perlu memberitahu Xiao Tian. Xiao Tian sudah menduga bahwa Wen punya niat buruk terhadapnya. Itulah sebabnya ia tidak terkejut saat Wen mengatakan bahwa Wen ingin mengalahkannya. Siapa yang menyuruhnya melakukan ini? Xiao Tian mulai memikirkan orang yang mengirim Wen untuk memukulnya. Sejak ia berada di Beijing, ia hanya terlibat dalam 3 masalah. Pertama, Gui dan Jin Hai, kedua, Yi Wenxin, dan ketiga Jiwu. Meskipun Yi Wenxin adalah wanita gila, tetapi mengetahui bahwa dia adalah seorang polisi wanita, hampir tidak mungkin baginya untuk mengirim Wen untuk memukulnya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia sangat membencinya. Namun, Xiao Tian yakin bahwa Yi Wenxin akan datang kepadanya sendiri jika dia ingin memukulnya. Apakah Jin Hai dan Gui atau Jiwu? Xiao Tian tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang memasukkan mereka ke penjara. Itulah sebabnya Xiao Tian berpikir bahwa orang yang mengirim Wen untuk memukulnya adalah Jin Hai dan Gui atau Jiwu. Namun, setelah berpikir selama beberapa detik, Xiao Tian tiba-tiba merasa bahwa Jiwu adalah orang yang mengirim Wen untuk memukulnya. Itu Jiwu, kan? Wah, pintar sekali. Aku tidak menyangka kau akan tahu soal ini. Wen tidak menyembunyikan fakta bahwa Jiwu adalah orang yang memintanya untuk memukul Xiao Tian karena, di matanya, Xiao Tian sudah mati. Memang benar ia ingin memukul Xiao Tian, tetapi setelah bertemu Xiao Tian, ia merasa jika ia tidak membunuh Xiao Tian, ia akan menjadi ancaman baginya di masa depan. Saat ini, naluri Xiao Tian mengatakan kepadanya bahwa Wen bukanlah seniman bela diri biasa. Aku yakin ia setidaknya seorang seniman bela diri yang hebat. Ia dapat mengatakan bahwa Wen lebih kuat dari Jin Yimu, pemimpin geng Hao. Ia kuat. Bagi dirinya yang sekarang, Xiao Tian tidak yakin apakah ia dapat mengalahkan Wen. Jika kekuatannya sama dengan kekuatannya di kehidupan sebelumnya, ia 100% yakin bahwa ia dapat mengalahkan Wen, tetapi tidak dengan dirinya yang sekarang karena kekuatannya yang sekarang masih terlalu lemah. Wah, kau tidak mencoba melarikan diri dariku. Wen terkejut ketika Xiao Tian hanya berdiri diam di depannya. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian adalah seniman bela diri seperti dia, tetapi Wen yakin bahwa Xiao Tian lebih lemah darinya. Jika begitu, maka matilah untukku. Wen berlari ke arah Xiao Tian sambil mengangkat tangan kanannya, ingin meninju Xiao Tian. Xiao Tian tampak tenang saat melihat Wen menyerangnya karena guru-gurunya di masa lalu selalu berpesan agar tetap tenang saat melawan seseorang. Saat tinju Wen hendak mengenai kepalanya, Xiao Tian memiringkan kepalanya ke kanan untuk menghindarinya dan langsung melakukan serangan balik. Ia melangkah maju dan mengangkat tinju kanannya ke dagu Wen dari bawah, dengan tujuan untuk mengenai dagu Wen. Namun, sebelum Xiao Tian sempat mengenai dagunya, Wen menahan tinju Xiao Tian dengan tangan kirinya. Tanpa menunggu sedetik pun, Wen menyerang bagian tengah tubuh Xiao Tian dengan lutut kanannya. Xiao Tian yang sudah menduganya, berhasil menangkis serangan Wen dengan meletakkan kedua telapak tangannya di depan bagian tengah tubuh Wen. Untuk menghindari serangan Wen berikutnya, Xiao Tian mundur 2 langkah sambil menangkis lutut kanan Wen. Serangannya cepat dan kuat. Dari beberapa serangan yang saling berbalas, Xiao Tian tahu bahwa serangan Wen kuat dan cepat. Lumayan, Wen berkata tiba-tiba sebelum menyerang Xiao Tian lagi. Coba lawan atau hindari ini.
Wen melayangkan tinjunya ke arah tengah tubuh Xiao Tian. Namun, sebelum tinju itu mendarat di tengah tubuh Xiao Tian, Wen mengubah pola serangannya. Ia langsung mengangkat tinjunya, mengincar dagu Xiao Tian. Xiao Tian yang sudah meletakkan kedua tangannya di depan dada dan siap menangkis serangan Wen, langsung mendongakkan kepalanya ke belakang saat melihat Wen mengubah pola serangannya. Meski Wen terkejut saat Xiao Tian mampu menghindari serangannya, ia tidak menunjukkannya di wajahnya. Wen fokus menyerang Xiao Tian karena ia tidak ingin memberi Xiao Tian waktu untuk melakukan serangan balik. Wen langsung mengangkat kaki kirinya dan menendang sisi kanan kepala Xiao Tian. Karena terus-menerus menyerang Xiao Tian, Wen yakin Xiao Tian tidak akan mampu menangkis atau menghindar. Namun, ia salah karena sebelum tendangannya mendarat di kepala Xiao Tian meletakkan tangan kanannya di sisi kanan kepalanya. Meskipun Xiao Tian mampu menangkis tendangan Wen, namun karena tendangan Wen yang sangat kuat, ia terlempar sejauh 1 meter ke kiri sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Oh, sepertinya kau memiliki banyak pengalaman bertarung. Karena Xiao Tian mampu menangkis serangannya, Wen yakin bahwa Xiao Tian memiliki banyak pengalaman bertarung. Xiao Tian langsung berdiri dan menyerang Wen. Ia melayangkan tinju kirinya ke arah kepala Wen. Karena ia tahu bahwa Wen akan mampu menangkis atau menghindari serangannya, ia berniat untuk menyerang Wen dengan tangan kanannya nanti. Seperti dugaannya, Wen menangkis tinju kiri Xiao Tian dengan tangan kanan Wen. Karena Xiao Tian tidak ingin memberi Wen kesempatan untuk melakukan serangan balik, ia langsung melayangkan siku kanannya ke kepala Wen. Meskipun serangan Xiao Tian cepat, tetapi Wen dapat menangkisnya dengan tangan kirinya. Wen tidak tinggal diam, ia langsung melayangkan siku kanannya ke kepala Xiao Tian juga. Seperti yang dilakukan Wen saat menyerang Wen dengan sikunya, Xiao Tian juga menangkis serangan Wen dengan tangan kirinya. Keduanya saling bertukar serangan sebanyak lebih dari 15 kali dan keduanya mampu menangkis atau menghindar dari serangan masing-masing. Namun, karena Wen lebih ahli dalam ilmu bela diri daripada Xiao Tian, Wen akhirnya dapat mendaratkan serangan di pipi kanan Xiao Tian. Dan seperti sebelumnya, karena serangan Wen yang begitu kuat, Xiao Tian pun kembali terjatuh ke tanah. Asteris uak, darah menetes dari sudut bibir Xiao Tian dan ia merasakan pipi kanannya sakit. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku tidak akan menang melawannya. Ia terlalu kuat untukku yang sekarang. Karena mereka telah bertukar serangan beberapa kali dan Xiao Tian tidak pernah berhasil mendaratkan serangan di tubuh Wen, ia tahu bahwa ia tidak akan dapat memenangkan pertarungan melawan Wen. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah kilasan memori dari kehidupan masa lalunya muncul di kepalanya. Guru, apa yang harus saya lakukan ketika lawan saya lebih kuat dari saya? Huang Chen, yang duduk di depan gurunya, bertanya. Jawabannya sederhana. Gurunya berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lari. Larilah seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Lari, sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-kata gurunya. Bukankah itu yang dilakukan seorang pengecut? Pengecut. Gurunya tidak setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Huang Chen. Itu bukan pengecut, hanya orang bodoh yang terus melawan lawan yang mereka tahu tidak dapat mereka kalahkan. Ingat ini Chen, di atas surga, masih ada surga. Oh, maksudmu selalu ada gunung yang lebih besar, kan? Huang Chen mulai mengerti apa yang dikatakan gurunya. Itu benar, gurunya menjawab. Jangan menganggap dirimu sebagai orang terbaik di dunia karena pasti ada seseorang yang lebih baik darimu di luar sana. Huang Chen menganggukkan kepalanya. Jika kamu tahu bahwa kamu tidak dapat memenangkan pertarungan, larilah. Tuannya mengulang kata-katanya. Tidak ada kata terlambat dalam membalas dendam. Larilah dan buat dirimu lebih kuat. Jika kamu ingin membalas dendam, pastikan kamu bisa mengalahkan lawanmu, atau setidaknya, kamu tahu cara mengalahkan lawanmu. Ingat ini Chen, jangan membuat keputusan bodoh. Setelah mengingat kata-kata tuannya, Xiao Tian mengambil segumpal tanah dan melemparkannya ke wajah Wen. Wen, yang mengetahuinya, langsung menutup matanya dengan tangan kanannya. Kamu juga menggunakan cara yang kotor, iya. Pada saat ini, Wen mengira Xiao Tian akan langsung menyerangnya, tetapi ternyata dia salah. Dia salah besar karena dia melihat Xiao Tian berlari menjauh darinya. Kau ingin kabur? Iya. Sepertinya kau tahu bahwa kau tidak akan memenangkan pertarungan ini. Langkah yang cerdas, tetapi jangan berpikir bahwa kau akan berhasil melarikan diri dariku. Wen langsung berlari mengejar Xiao Tian.
Karena Xiao Tian tahu akan berbahaya untuk berlari tanpa tujuan, ia memikirkan cara untuk menghilangkan jejaknya. Xiao Tian tiba-tiba teringat bahwa ia masih menggunakan topeng kepala silikon. Karena ia telah membeli beberapa topeng kepala silikon dan membawanya ke Beijing, Xiao Tian bermaksud untuk melepaskannya agar ia dapat menghilangkan jejaknya. Karena alasan ini, Xiao Tian berlari menuju tempat yang memiliki semak-semak tinggi. Itu tempat yang bagus untuk melepaskan topeng kepala silikonku. Setelah Xiao Tian bersembunyi di semak-semak tinggi, ia menyadari bahwa Wen masih dapat mengenalinya dari pakaiannya. Karena alasan ini, Xiao Tian bermaksud untuk membuang jaket birunya. Sayang sekali aku harus membuang jaket ini karena ini adalah produk terbaru dari perusahaanku. Tidak hanya itu, jaket ini juga mahal. Meskipun Xiao Tian tidak ingin membuang jaketnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya karena itu bisa membantunya menghilangkan jejaknya. Karena alasan ini, Xiao Tian berlari ke arah orang-orang muda yang sedang berjalan bersama. Tanpa menunggu sedetik pun, dia melemparkan jaketnya ke salah satu orang muda dan berkata, "Ini untukmu." Pemuda itu, yang menangkap jaket itu, terkejut dengan tindakan Xiao Tian. Dia tidak menyangka seseorang akan melemparkan jaket padanya. "Terima kasih, Bung." Meskipun pemuda itu tidak tahu mengapa Xiao Tian memberinya jaket, dia tidak menanyakannya. "Hei, bukankah ini jaket terbaru dari perusahaan Stars Clothes?" "Oh, benar. Wow, lihat jaket ini. Sangat bagus. Aku ingat jaket ini. Harga jaket ini sangat mahal." "Benarkah?" "Ya, kamu bisa memeriksanya di situs web mereka jika kamu tidak percaya padaku." Teman-teman pemuda itu mulai membicarakan jaket yang dilemparkan Xiao Tian sebelumnya. Mereka tidak menyangka itu adalah jaket mahal. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Xiao Tian membuang jaket mahalnya. "Bukankah itu membuang-buang uang?" "Beruntung sekali," ucap pemuda itu dengan gembira ketika mengetahui jaket jenis apa yang baru saja didapatkannya. Senyum di wajahnya semakin lebar ketika mengetahui bahwa itu adalah jaket dari perusahaan Star Clothes. Tanpa menunggu sedetik pun, ia mengenakan jaket itu. Namun, kebahagiaan yang dirasakannya langsung sirna ketika Wen tiba-tiba menendangnya dari belakang. "Siapa kau? Mengapa kau menendangku?" kata pemuda itu dengan marah. "Itu bukan dia," Wen berpikir dalam hati. "Di mana pemuda yang memberimu jaket itu? Kemana dia lari?" tanya Wen dingin. "Jawab aku atau kau akan menyesal." Karena pemuda itu tidak tahu bahwa Wen adalah seorang ahli bela diri, ia pun berlari ke arah Wen dan melayangkan tinjunya ke kepala Wen. "Mati?" "Tentu saja." Wen dengan mudah menangkap tinju pemuda itu. "Jawab aku." Karena Wen menyerang teman-temannya, teman-teman pemuda itu pun menyerang Wen. Namun, Wen dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Dia lari ke arah sana. Mereka tahu bahwa Wen akan menghajar mereka lagi jika mereka tidak memberitahunya. Karena Wen tidak ingin membuang waktu, ia langsung pergi dan mencari Xiao Tian lagi. Saat itu, Xiao Tian mengira Wen telah kehilangan jejaknya, tetapi ia salah karena Wen berjalan ke arahnya. "Apa yang harus kulakukan?" Xiao Tian tiba-tiba menemukan cara yang bagus untuk menghapus jejaknya ketika ia melihat seorang wanita berdiri di depan sebuah bangku kayu. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berjalan ke arah wanita itu dan memeluknya. "Tolong bantu aku. Pria yang mengenakan pakaian hijau itu adalah pembunuh bayaran yang ingin membunuhku." Xiao Tian berbisik dan menggambarkan pakaian Wen.